sekarang 11.30 Ya, sudah. Kenyang. Dan saya kira cukup, materinya sangat penting, tapi tidak ada kaitannya dengan PPG. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. Shadaqallahul adzim. Allahumma hamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak kepala sekolah yang sangat saya hormati, dan semua bapak ibu guru di lingkungan SMA Muhammadiyah 3 Surakarta rahmatullah, dan seluruh elit yang juga berkenan hadir pada siang hari ini. Wabil khusus pada Kakanda Mas Yuli dan Mbak Gus. Saya panggilnya tuh dari dulu itu ya Mas Yuli dan Mbak Gus itu, dari dulu, dari saya kecil dulu begitu. Jadi mohon dimaklumi kalau sedikit Mbak Bek, Mas itu ya, dari dulu seperti itu. Rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berpengajian bersama. Materinya itu sepele, ringan, tapi sangat penting, ringan, sepele, dan mudah untuk dilaksanakan. Tapi banyak yang tidak melaksanakan. Nanti saya sampaikan teorinya. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini menjelang siang hari ini bermanfaat, mendapatkan ridho Allah, dan insya Allah aktivitas kita ini dan kita meluangkan untuk berpengajian kurang lebih 60 menit ke depan. Semoga meluangkan waktu kita ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita hari ini. Hari Ahad tanggal 1 Oktober 2023. Di samping amal soleh yang masih akan kita lakukan nanti siang, nanti sore, nanti malam, dan sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai Bapak dan Ibu. Apa adanya saya matur, pada bulan-bulan Maulid seperti ini banyak pengajian-pengajian yang mengambil topik, mengambil tema meneladani Rasulullah. Di mana-mana Maulid Nabi memperbanyak sholawat, lalu meneladani, meniru Nabi. Pagi hari ini saya akan menyampaikan, kita bicarakan nanti bersama. Apabila ada yang harus kita diskusikan, tidak masalah. Kita akan membicarakan satu tema penting, yaitu meneladani Nabi, tapi secara real, konkret, nyata, dan terukur gitu loh, terukur akademik ilmiah. Terus boten mau ngawang-ngawang ngoten lho. Ngawang-ngawang sing kula maksud ngawang-ngawang ngeten. Mungkin enten sing boten cocok nggih, kita diskusikan. Saya itu pernah pengajian Maulid Nabi juga,
di nganu di Jongge. Jongge itu ke barat sedikit sebelum jembatan ada jalan ngalor. Nanti ketemu sama lapangan. Nah, di lapangan itu kidul lapangan pojok kulon. Kidul kulon pojok. Masuk gang sidik gitu loh. Di masjid apa saya lupa. Saat itu saya yang isi pengajian saya. Terus ini enak sih bener setuju mungkin kita diskusikan gitu teman-teman. Ampun sore, Pak bisa terbuka untuk diskusi. Terus acara pengajiannya mulai. Terus saya memberikan pengajian di situ, di tempat itu. Itu ternyata yang main hadrah itu dong rokok. Saya akan terjadi jengkel. Jadi di sini pengajian sampai satu ngomong, Pak berhenti Pak rokoknya. Ini pengajian rokok rapas. Tidak sesuai konteksnya, berhenti, pokoknya berhenti dulu. Yang main hadrah, sholatullah, sholat merokok, main rokok ini dulu. Tidak baik. Dan mungkin ada yang Bapak Ibu yang tidak setuju, dan nanti kita diskusikan. Tidak apa-apa, saya terbuka. Terus saya matur, ada yang main hadrah itu. Saya belum tak konsisten sama ini. Ini sing do main hadrah ini sholat subuh ten pundi. Aja ngapusi karo kula lho. Ngapusi kula bahaya. Ada loten griya, sudah rata-rata di rumah. Jadi kalau laki-laki sholatnya di rumah itu ya lucu, kalau orang wedok banci. Karena ada teladan yang disampaikan Rasul. Nanti tak buka ke hadisnya itu. Gitu. Jadi sebenarnya saya ini masih punya perasaan sing orang yang model-model gitu itu meneladani Nabi neng isi neng dur awang-awang gitu, orang pak bumi gitu loh. Jadi mau ngobar mabul gitu. Nah, saya ingin menyampaikan cara meneladani Nabi secara real, konkret, nyata, terukur, akademik ilmiah gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan oleh siapapun, dipertanggungjawabkan pada siapapun dan bisa dicek oleh siapapun itu. Apa-apa yang kita lakukan itu sehubungan dengan upaya meneladani Nabi. Oke, nah, sekarang kita fokus ke materi ini. Bapak dan Ibu, monggo yang sekarang kebetulan nasto Quran atau nasto HP dan di dalamnya ada Al-Qurannya, kita buka ayat yang pertama yaitu surat ke-33, namanya surat Al-Ahzab, ayatnya ayat 21. Tetap tenang, tetap nyaman. Nanti paling pol jam 11 paling pun suwe, paling pol. Ayat 21. Dipastikan ketemu dulu. Pokoknya PPG-nya disalahkan dulu ya. Kita pengajian dulu. Saya juga terkena BKD Bapak. Tiap hari wah ya Allah, BKD. Aduh, sudah dari Malaysia barang Mbak. Wah, Malaysia. Ya untuk urusan BKD itu supaya terpenuhi BKD-nya, supaya rankingnya naik, supaya nanti kesel kan ya gitu. Harus presentasi ini harus hijau, masih merah harus bicara itu hijau dengan dan sebagainya. Sekarang dibuka dulu surat ke-33 ayat 21. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pun cekap kami kudak mawon. Tapi ayatnya masih berlanjut itu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Tapi terjemahnya sampai uswah hasanah tadi itu. Terjemahnya gini. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu suri tauladan yang baik untuk kalian.
Sebentar, karena ini kita komunitas guru, komunitas pendidik, saya akan menyampaikan dari sisi dari sisi linguistik Arabnya dulu. Jadi kalau ada lakot itu artinya sungguh-sungguh apabila setelah kata lakot itu nanti ada verba lampau gitu. Enak pelajaran bahasa Arab kan Mama dia. Guru itu. Lo nek karo di penerasaken mangke. Jadi setahu saya kalau ada kot setelah itu kok bentuk present fi'il mudhari itu artinya kadang-kadang gitu. Misalnya ya kot yadhabu atau kot yadhabu Hanif ilal masjid, itu artinya kadang-kadang Hanif berangkat ke masjid. Ning nek Hanif itu pulau. Udah, iki enten Hanif ya. Oh, foto kali buat seneng. Wah. Ning nek enten kata kot napa lakot bar niku bentuk past tense. Niku artinya sungguh-sungguh. Contoh nggih, lakot kana. Kana niku bentuk past tense. Dalam bahasa Arab kita mengatakan fi'lul madhi. Boten fi'lul mudhari. Contoh yang lain. Lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Khalaqna niku nggih bentuk past tense. Boten lakot yahluku, tapi boten lakot nahluku ning lakot khalaqna. Nah, nek enten lakot njuk enten bentuk lama, bentuk past tense, bentuk lampau, itu artinya sungguh-sungguh. Sehingga ketika ada ayat laqad kana lakum fi Rasulillah, itu artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah. Maksudnya fi Rasulullah itu Muhammad, bukan Adam, bukan Nuh, bukan, konteksnya nanti itu Rasulullah Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Uswatun hasanah niku artosipun suri toladan yang baik. Dados bisa diterjemahkan sebagai panutan, figur seseorang yang harus ditiru karakternya, kebiasaan-kebiasaannya, sunah-sunah yang sering dia sampaikan di LL, di SB, di ST, etc. Di LL, Dan lain-lain. di ST, etc. Nah, etc bahasa Inggris kita. Nah, di LL dan lain-lain. Di SB dan sebagainya, di ST dan seterusnya. etc itu sing bahasa Inggris. Nah, jadi dari ayat ini kita harus yakin. Ning kadose enten kata-kata harus yakin sing mboten penak. Secara ilmiah akademik tidak boleh. Jadi kalau itu berarti indoktrinasi dari Al-Quran untuk kita. Dan sebenarnya tidak bagus. Kalau indoktrinasi itu berarti nanti ngelakonine paksaan itu ya dengan terpaksa. Mulane kula niku nggih boten golek-golek. Memang ada. Aku ngomong bebas ya. Ada paparan batas ya. Memang ada orang yang Nasrani, orang yang bukan Islam, itu ternyata mengakui bahwa Muhammad itu orang yang terbaik. Orang yang ngakoni itu namanya Michael Hart. Michael Hart itu tulisannya Michael Hart. Michael Hart. Dia itu seorang yang berkebangsaan Amerika Serikat. Dia itu menulis sebuah buku yang akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Ibu bisa browsing Bu, kalau yang muda-muda, yang ibu-ibu, yang mbak browsing.
100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Pengarangnya Michael Hart. Sekalian ngetes panjenengan supaya mendapatkan bukunya. Saya langsung tanya harganya berapa. Kemarin ada jamaah yang ngendiko terakhir harganya cuma 40.000. Karena sekarang mainnya main online, pakai Shopee tinggal kirim, terus kita pesan, harganya ternyata per eksemplar 40.000 menurut informasi kayak gitu. Nah itu ada buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, itu diprakarsai oleh Michael Hart ini. Terus Michael Hart ini sebenarnya sudah punya gagasan itu, punya ide seperti itu, ranking 100 orang yang paling dianggap paling berpengaruh dalam sejarah, itu sudah lama sekali, sekitar tahun 1970. Lalu dia merasa tidak mampu bekerja sendirian, takut nanti subjektivitasnya tinggi, maka untuk menurunkan subjektivitas itu dia harus seobjektif mungkin. Makanya Pak Michael Hart itu memanggil ilmuwan-ilmuwan yang lain untuk berkumpul, untuk mendiskusikan, untuk membicarakan, saling menginfo, saling berdebat, saling berikan masukan tentang ini 100 tokoh yang dianggap paling berpengaruh dalam sejarah. Nah, Michael Hart sendiri itu latar belakang keilmuannya adalah astronomi. Nah, setelah kumpul banyak orang, banyak ahli di situ. Ya, ada ahli fisika, ada ahli kimia, ada ahli bahasa, ada ahli sosiologi, psikologi, ada ekonomi di LLDSB, DSETC tadi itu. Lalu mereka ternyata subhanallah, mereka itu mendaftar 100 orang yang dianggap paling berpengaruh dalam sejarah. Dan ternyata Bapak Ibu, attention please, ternyata yang nomor 1 itu Muhammad gitu loh. Kan aneh. Bagi saya seorang Michael Hart itu menempatkan Muhammad di ranking pertama itu aneh, karena dia seorang Nasrani gitu. Sementara dia menempatkan Yesus Kristus itu di nomor 3. Ya muncul pertanyaan, si nomor loro sopo? Nah, ternyata Isaac Newton. Berarti Isaac Newton itu lebih dimuliakan oleh komunitas itu daripada Tuhannya sendiri, Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu nomor 3. Saya urutkan ya, saya yang hafal itu cuma 10 besar aja. Dan nomor 100-nya yang saya hafal itu. Nomor 1 itu Muhammad, 2 Isaac Newton, 3 Isa Al-Masih menurut mereka Yesus Kristus, 4 Siddhartha Buddha Gautama, 5 Konghucu, 6 Santo Paulus. Mengapa Santo Paulus diletakkan di nomor 6? Karena ini konco akrabnya Yesus Kristus. Jadi gitu. Nanti kalau nanti Bapak itu membaca di pendahuluan itu, mereka berargumentasi bahwa Yesus Kristus tidak bisa masuk ranking 1 karena dia bukan single fighter. Dia selalu ditemani oleh Santo Paulus ini yang nomor 6 ini. Jadi kemanapun dia pergi selalu ada Santo Paulus. Sementara menurut perhitungan mereka, Nabi Muhammad itu betul-betul single fighter gitu. Sehingga pantaslah Muhammad itu diletakkan di yang pertama. Lalu yang ke-7, yang ke-6 Santo Paulus, yang ke-7 itu Sailum. Sailum itu penemu kertas di negeri Cina. Lalu yang ke-8 itu Johann Gutenberg, itu penemu mesin cetak pertama. Lalu yang ke-9 dianggap di nomor 9 kan itu Christopher Columbus, seorang yang dianggap menemukan benua Amerika. Jadi dia menemukan ini Columbus 1492. Jadi Christopher Columbus memang orang aneh juga sih. Jadi dia melakukan ekspedisi sampai 3 kali. Rata-rata para penjelajah samudra itu lari ke timur. Jadi dari Eropa turun, Portugis, Portugal, Spanyol turun, Selat Gibraltar turun,
Turun itu berarti selatan ya, kita bayangkan kita. Turun sampai Afrika, turun sampai paling bawah Afrika Selatan, naik lagi sampai Madagaskar, terus ke timur, terus sampai Indonesia. Makanya kita mengenal Vasco da Gama, kita mengenal Magelhanes, kita mengenal Marco Polo, kita mengenal Alfonso de Albuquerque. Itu orang-orang yang mengadakan penjelajahan samudra tapi ke timur. Nah, sementara sing jenenge Christopher Columbus niku aneh-aneh. Karena dia berangkat ke barat, tidak ke timur. Dan dia yakin bahwa di suatu tempat nanti akan ada seperti Eropa ini. Dan dia akhirnya menyeberangi Samudra Atlantik. Atlantik ya yang bukan menyusuri benua, bukan. Nah, benua kan masih bisa melihat daratan. Ini enggak. Jadi betul-betul Atlantik itu diseberangi betul. Dan sampai 3 kali ekspedisi baru berhasil. Dan sampai di Amerika di ujung barat Eropa. Menyeberangi betul. Sampai sana 1492 akhirnya Christopher Columbus dinobatkan sebagai penemu benua Amerika. Lalu yang ke-10 itu ditempati oleh Albert Penn. Lalu yang ke-11 saya tidak hafal. Yang ke-100 itu ya mungkin salah satu yang harus disampaikan oleh bagus karena Niels Bohr itu seorang ahli kimia. Jadi ketika kita belajar kimia pertama, nanti belajar stoikiometri, itu pasti akan menemui teori John Dalton, Rutherford, Demokritos, lalu ada Niels Bohr. Niels Bohr itu menempati ranking yang ke-100. Oh, di Indonesia tidak ada. Yang masuk dalam jajaran 100 tidak ada. Nah, pun dan saya ingin menekankan bahwa Muhammad itu bukan main-main, betul. Jadi saya yakinnya kalau Michael Hart itu ngerti sepak terjangnya Nabi Muhammad. Mesti ngerti loh, nek nggak ngerti dia tidak akan menempatkan di ranking 1 gitu loh. Tapi saya tidak tahu di akhir hayatnya beliau masuk Islam atau tidak, saya tidak tahu. Yang Michael Hart itu. Nah, harganya berapa Mbak? Satu kali. Oh, tak tunggu ya. Judulnya tadi 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, pengarangnya Michael Hart, harganya berapa? Nah, oke, titik. Jadi di sesi pertama ini saya ingin menekankan bahwa Muhammad itu baik. Muhammad itu ranking 1, the best of the best. Dan subhanallah hanya dalam waktu 23 tahun. Nanti kalau ibu memiliki buku itu, saya sebenarnya punya bukunya 2 eksemplar saya di rumah. Tapi kalau pinjam tidak boleh. Tapi kalau baca di rumah boleh. Baca di rumah boleh, dibaca di situ nanti Nurul yang buatkan minuman sama snack, terus sudah selesai dikembalikan ke rak bukunya, tidak boleh dibawa pulang. Itu beberapa pengalaman itu. Ini pengalaman terakhir ini tidak nyaman juga sih, ada mahasiswa yang punya buku saya dan belum kembali. Katanya itu mau dikembalikan setelah lulus, udah lulus tidak kembali. Nah, jadi wong yo ayu jenenge Ken. Omahe Cepogo, lali situ. Itu dia ngomong ke saya, tanya saya, "Pak, ini punya bukunya Student Hijau. Student Hijau karyanya Mas Marco Kartodikromo." Pun saya untuk apa, Mbak? Untuk bikin skripsi. Balik ke lho Mbak, mungkin nanti saya kembalikan Mbak Nike satu-satunya loh itu loh, aku kan DSRP loh, dia mungkin kalau balik ke, ternyata sampai sekarang belum kembali. Yang mana Niken Omae Cepogo. Belum rampung skripsi ini. Oh udah, kemarin aku tahu dia daftar wisuda. Ketemu terus, Mbak, ini ngopor ini. Kan daftar wisuda lah, buku kunti. Iya bukunya Bapak belum ya. Cuma lali. Jadi Student Hijau itu karangannya Mas Marco Kartodikromo itu membicarakan tentang syarikat dagang Islam di Kota Solo tahun 1900-an. Jadi penting bagi saya, itu novel yang sangat penting bagi saya. Nah, termasuk buku-buku yang lain banyak yang tidak dikembalikan sama mahasiswa itu. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau baca buku itu boleh di rumah, tapi tetap di rumah saya. Jadi buku tetap tidak boleh keluar dari itu. Bukan di rumah, makanya Loro membuatkan teh, membuatkan baca. Ada 100 tokoh, masih sekali. Itu yang mengindonesiakan, yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Mahbub Junaidi.
almarhum, kolumnis Kompas 1981, diterbitkan pertama oleh penerbit Pustaka Jaya. Saya punya dua-duanya yang Pustaka Jaya. Dah ya, titik ya. Nah, titik selesai. Tapi belum selesai pengajiannya. Nah sekarang gini, akhirnya muncul bagaimana, oke, kita menerima bahwa Muhammad itu adalah orang yang paling baik, orang yang terhebat yang pernah lahir ke muka bumi ini. Lalu bagaimana kita meneladani beliau sementara beliau sudah meninggal? Itu jadi trouble juga. Jadi aku ketemu soalnya pakai bermacam-macam. Oh jadi pengen ketemu loh kalau Muhammad itu. Caranya pribadi ya, belum tahu kita ketemu. Oh jadi ditekok ini nanti enten jamaah memiliki makam najis ingin tekok kali pulau. Pak nih, kalau seorang laki-laki suami punya istri lebih dari satu boleh? Boleh. Ada dalilnya. Dibuka surat An-Nisa ayat 3. Oh ya ada ya. Kalau kebalikannya ada Pak Hanif? Oh kebalikannya enggak boleh. Lah penjangan bertanya begitu. Aku pengen punya suami dua itu. Jangan crazy. You are crazy woman. Kisah nyata ya. Jadi punya suami pintu. Rumahnya dekat dengan sini. Cuma makannya cepat. Setoran dulu maksudnya. Ajar kerasa, monggo. Terus saya tanya, jadi kok soal pengen dibojo lu ribut? Kan aku udah punya suami Pak, punya keluarga nyaman juga sih. Tapi kemarin tuh ada reuni di Kaliurang itu aku ketemu kawan lama. Ternyata dia masih menyimpan rasa sayang dan cinta sama. Lah, jangan aku yo overdose dan cinta. Oh gitu. Lah terus kalau ketemuan di mana? Di Agas. Betul Agas tapi sebelum ada flat sebelum itu. Jadi ketemunya di Agas itu. Nah, sekarang tinggalnya di mana? Yang laki-laki di Jakarta. Ya Allah, tenang satu. Sesuk mbak tak kok Nabi Muhammad. Muhammadnya tidak pernah hidup lagi gitu. Dan sebenarnya banyak pertanyaan yang akan saya ajukan kepada beliau. Dan terus tidak bisa ketemu, tak parani, tak golei. Sampai Riyadh tak golei ya tidak ada. Riyadh ibu kota Saudi Arabia tidak ada Nabi Muhammad di situ. Sampai Jeddah ya tidak ada. Sampai Mekah katanya lahirnya di situ. Golei ketemu Ka'bah tidak ada. Banyak orang mengatakan coba dicari di Madinah. Sampai di Madinah ternyata ketemu makamnya. Tidak ketemu orangnya. Di Raudhah itu ya Allah. Ya Rasulullah, aku pengen ketemu engkau, ya Rasulullah, pengen ketemu aku pengen ketemu engkau, pengen banyak kutanyakan hal masalah dalam kehidupan kami sekarang ini. Tapi ya tidak bisa. Ini ngeten. Tidak salah jam sholat. Ada hadisnya itu ada di buku yang saya bawa. Nanti tak tunjukkan bukunya. Hadisnya tuh gini. Taraktu fikum amroin. Pasti hafal sudah tuh. Terusannya apa? Taraktu fikum amroin. Ibu itu dilanjutkan. Taraktu fikum amroin lan tadilu abadan in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Terjemahannya, aku telah meninggalkan pada diri kalian semua dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh pada dua perkara itu. Satu, kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Dan yang kedua, sunnah Nabi, sunnata rasulihi. Terus saya secara sengaja datang ke sini untuk mengajar ini dengan membawa contoh-contoh itu. Saya bawa Al-Quran sekarang ini. Ini Al-Qurannya di sini. Kita ambilkan. Nah, ini Al-Qurannya. Dan ini hadisnya dua. Nah, terus saya berharap Bapak dan Ibu mempunyai ini. Gitu. Caranya gimana beli? Supaya bisa meneladani Rasulullah secara real, konkret, nyata, terukur.
Nanti untuk hadis-hadis yang sudah kita laksanakan berarti berwarna hijau. Nek isi BKG niku nek di abad berarti kudu ana sing bermasalah trouble. Kudu nanti hijau carane pripun. Iki nggih PPG nggih meh mirip-mirip niku lah. Jadi nek pun hijau kok nyaman. Hijau kabeh, Pak. Hijau kabeh alhamdulillah. Hijau kabeh alhamdulillah. Set dose cair. Sekarang tanggal 1 betul. Tanggal 1 itu nanti siang kita mendapatkan uang. Kalau serdos itu anu bagus. Tanggal 10. Tanggal 10 serdos. Terus tanggal 15 itu uang makan sih. Jadi setiap kali oke, nah gitu itu udah 30 gitu aku. Terus ini alhamdulillah jadi uang makannya 37.000 sehari itu. Terus nanti tanggal 20 itu ada uang tambahan remunerasi yang kerja di luar standar. Yang misalnya bimbing anak S2, anak S3 itu ada uji anak S2, uji anak S3 itu ada uang remunya sendiri. Nah, jadi kembali ke pembicaraan kita bahwa nek boleh saya matur, sudah saya tanya dulu, bapak dan ibu yang belum kagungan Riyadhus Shalihin sih kan? Ampun ngapus 10. 1, 2, hanya 2. Kayak gini, bukan kayak gini nih. Riyadhus Shalihin. Belum, kok enggak ngaco? Nah, mengapa saya merekomendasikan Riyadhus Shalihin? Karena Riyadhus Shalihin itu kumpulan hadis yang isinya itu perawinya itu perawi yang baik. Jadi perawinya itu baik. Jadi menurut ilmu mustalahul hadis, saya aku dibilang Pak Hamim Sofyan ben kelas 2 SMP, saya dibilang Pak Hamim Sofyan ilmu mustalahul sekarang sudah meninggal beliau. Pak Hamim Sofyan sudah meninggal. Terus diajari beliau menerangkan perawi hadis yang kuat itu ada 2, Bukhari dan Muslim. Lalu level di bawahnya itu ada 5 orang. Di bawah Bukhari Muslim itu ada 5 orang. Nasai, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud. Diwale Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, Ahmad. Diwale Nasai, Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah. Ya sudah hafal ya, 5 itu ya hafal sudah. Lalu tanpa merendahkan perawi-perawi yang lain, di bawah itu ada level yang berikutnya. Di bawahnya misalnya Daruqutni, Al-Baihaqi, Ad-Dailami, At-Tabrani, Ibnu Sunni, Al-Hakim, Malik dan sebagainya masih banyak sekali. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, Riyadhus Shalihin itu kitab yang berisi ayat Quran dan hadis. Dan hadisnya itu satu Riyadhus Shalihin itu ada 1906 hadis. Dalam kitab Riyadhus yang saya bawa itu ada 1906. Saya tidak ngitung, tapi kan tak urut kayak gitu kan kelihatan angkanya 1906. Semuanya perawinya itu rata-rata Bukhari Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Jarang sekali, hampir tidak ada. Hampir yang level ketiga itu tidak ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka saya merekomendasikan Riyadhus Shalihin untuk pegangan pertama. Untuk instan secepatnya supaya bisa meneladani Nabi ini. Terus dimiliki juga Al-Quran yang ada terjemahnya. Karena ada HP itu berarti sudah tercover. Ini Riyadhus Shalihin dari takon. Oh, ayah yang punya. Jadi ada yang ngatur tumbas. Bisa lagi nyeten. Oke, sekarang kita masuk ke prakteknya, setengah jam cukup. Langsung prakteknya ya. Tadi saya mengatakan wong lanang sholatnya di masjid. Itu ternyata
Ayatnya juga dulu. Surat Al-Ankabut ayat 45. Surat Al-Ankabut itu surat yang ke-29. Nah, jadi meneladani Nabi itu apa kata Al-Quran dan apa kata hadis ya kita ikuti. Gitu dulu. Itu real, konkret, nyata, terukur, akademik, ilmiah. Surat Al-Ankabut ayat 45. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Silakan Bapak dan Ibu lihat ayatnya, lihat terjemahannya. Bacalah dari apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dari Alkitab, maksudnya dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, titik. Dan dirikanlah sholat, titik. Itu dari Al-Qurannya seperti itu. Berarti kalau orang Islam yang betul-betul Islam, dia pasti sholat. Apakah ada orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat? Ombyoan Solo banget. Yang sholatnya Jumatan kayak banget. Mbak Jumatan gila itu crazy. Sholat Jawa edan. Ada juga yang sholatnya hanya setahun hanya 3 kali. Nggih. Idul Adha sekali napa, Bu? Terawih pertama. Ya ora tau salah. Ya ombyoan kan Solo ombyoan lho. Nah, ini kan Sukoharjo. Sukoharjo, dan melu Sukoharjo. Jadi kalau bebas-bebas mawon ngomongin Sukoharjo. Nah, Sukoharjo ya ora enak. Tak kabeh. Ora enak bedane. Ora enak bedane. Jenengan sing ngendika lho, Sak. Jenengan sing ngendika lho nggih. Mboten kula lho. Nah, jadi semacam itu. Terus sekarang kalau bapak-bapak tanya, "Loh, lah yang menunjukkan masjidnya mana? Pak Ali mana? Sholatnya oke, ayatnya ada. Lah masjidnya mana? Oke, tak bukakan." Ini jilid yang kedua. Saya bukakan. Saya agak lupa tempatnya. Sebentar. Tidak lama insya Allah. Sudah ketemu. Sudah ketemu. 156. 146. 145, 151, 156. Oke, nah pun ketemu hadisnya. Kita bacakan ya. Maka saya menyatakan nek wong lanang masalah ini omah yo gitu. Teng masjid. Subuh teng masjid. Saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang buta datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia berkata, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang menuntun saya untuk datang ke masjid. Kemudian ia minta keringanan kepada beliau agar diperkenankan sholat di rumahnya. Maka beliau pun mengizininya. Tetapi ketika ia bangkit hendak pulang, beliau bertanya kepadanya, apakah kamu mendengar adzan? Ia menjawab, ya. Beliau bersabda, kamu harus datang ke masjid. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan ini, untuk meneladani Rasulullah, maklum betul wani sholat rumah. Kejaba nek loro. Napa enten alangan-alangan liyane, dingin misalnya, dingin sekali mencekam. Boleh ada alangan. Kalau ada udzur syar'inya enggak apa-apa, nek enggak ada udzur apa-apa, ya berangkat ke masjid. Semua dhuwur nggih, asar nggih. Nek teng kantor yo ning masjid, teng kantor yo ning masjid, ngoten. Bu kantornya ning masjid enten masjid kan kula enten masjid. Asar ya teng masjid. Karena ada terus lagi ya, hadis yang lain. Jadi kabur, bener kabur tak tindai ngoten kita.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang menguasaiku, sungguh aku benar-benar pernah bermaksud menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku memerintah sholat dengan mengumandangkan adzan terlebih dahulu. Lalu aku menyuruh seseorang mengimami orang banyak. Kemudian aku pergi ke rumah orang-orang yang tidak memenuhi panggilan sholat. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan mereka sendiri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ini hadis-hadis yang Pak Bro ngerti ya Bu di masjid. Contoh yang lain, tidak salah jam 11. Jam 11 kan selesai pengajiannya. Ibu sok masih lihat Bu, orang Islam yang makannya dengan tangan kiri. Ada Bu. Jadi makannya dengan tangan kiri. Oh ya, kita hadisnya berarti kayak hadisnya ya hadisnya beneran soal kidal itu Kawan air. Kawan lahir kita. Oke, hadisnya saya baca. Jilid 1. Saya bacakan hadisnya sekarang. Halaman sebentar. 151. Oke, pun dipanggil. Oke, pun dipanggil. Saya bacakan ya. Ini yang masalah makan pakai tangan kanan. Dari Abu Muslim, ada yang mengatakan Abu Iyas Salamah bin Amr al-Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki makan di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Ia menjawab, saya tidak dapat makan dengan tangan kanan. Beliau bersabda lagi, tidak, seharusnya kamu bisa. Yang menyebabkan kamu tidak mau menggunakan tangan kanan karena kesombonganmu. Akhirnya ia tidak dapat mengangkat tangannya ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Terus ngeten iki kleru, ngeten iki maknane ngeten iki kleru. Ya. Ini keliru, ini bakwan. Ini lombok. Enggak boleh. Nanti ke bakwan. Bakwan. Lombok. Salah, enggak boleh. Bakwan. Bagaimana? Yang betul harus pakai tangan kanan. Bakwan. Lombok. Bakwan. Lombok harus begitu pakai tangan kanan terus. Sejak saya tahu hadis ini, insya Allah saya tidak pernah makan pakai tangan kiri, tidak pernah. Pun ngapan-ngapan mangnopo ngiteli kula. Pas Observasi. Nonton ngomah nonton di pas jago manten, saya tidak pernah makan pakai tangan kiri. Setelah tahu ini dulu, tidak pernah mesti tangan kanan. Berarti yang betul gini, bakwan. Bakwan. Repot rusuke romboke. Bakwan. Bakwan. Repot gak tak ngene. Lomboke rusuke ning bakwan iki. Bakwan lombok. Bakwan entek lombok tok. Tantangan hadisnya itu menelagani Rasulullah secara real, konkret, nyata, terukur, itu akademik ilmiah. Nah Muslim ngapa? Lihat mustalahul hadis, ilmu mustalahul hadis gitu. Jadi tidak hanya makanya nek ada yang main hadis tuh merokok gitu ya. Preri. Laki-laki harus berangkat ke masjid sholatnya, kecuali budur syar'i gitu. Terus berkaitan dengan masalah makanan. Hadis yang ke-9. Oke.
Tidak sholat jam sholat. Oke, Ibu. Sebentar. Kalau tanya Ibu dulu. Ibu pernah mengikuti apa misalnya jagung manten lalu makne tuah dibuat-buat. Pernah lihat, Jangan sering. Enggak maksudnya ibu melihat orang yang seperti itu. Jadi makniku sego niku ditulaki. Terus mungkin karena pakai sop lalu kupisnya ditulaki. Lalu makoni wae. Makroninya ditulaki. Terus wortelnya juga ditulaki. Enggak boleh. Harus bersih. ada hadisnya tuh. Ngeyel, tawacakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membersihkan tangan dan piring ketika makan. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu di mana letak keberkahan makanan itu. Itu alasannya. Sesungguhnya kalian tidak tahu di mana letak keberkahan makanan itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi harus resik gitu loh. Nah, Pak Anip kok tahunya sudah lama saya tahunya. Nah, kok bisa lama? Dua buku nih kok. Kok di buku nih tuku. Gitu. Berarti yang belum beli. Selanjutnya, dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika makanan salah seorang di antara kamu jatuh, silakan dibayangkan ya. Jika makanan salah seorang di antara kamu jatuh, hendaklah ia mengambilnya dan membersihkan kotoran yang melekat. Kemudian makanlah dan jangan biarkan makanan itu untuk setan. Awas, attention please, mohon perhatian semuanya. Dan janganlah kamu membersihkan tangan dengan sapu tangan sebelum membersihkan jari-jari tangan dengan mulut. Tak boleh ini. Dan janganlah kamu membersihkan tangan dengan sapu tangan sebelum membersihkan jari-jari tangan dengan mulut. Karena sesungguhnya ia tidak tahu di mana letak keberkahan makanan itu. Seperti itu. Jadi kemarin ada yang ngeyel, Pak Adi mami gue sendok, yo sendok, manglamuti sendok. Tangannya kan orang nyekel, enggak apa-apa nih tangannya nyekel. Meskipun kita itu makannya pakai tangan kanan tapi tangan kirinya sempat ngemek nepon itu pupu ayam. Ya mungkin ya dirsihi ya nih foto. Hadisnya ada. Birrul walidain ada ayatnya, ada hadisnya. Ada itu yang sama orang tuanya. Ibu ini menang loh. Ibu jadi ayu loh. Ini ibu gue loh, ayu yang ibu kimi sem. Ada kan? Menangnya menang. Satu uang belum main. Sana. Reso menang. Tak angkat tak ada di kamar loh. Menang. Terus kalau di kamar kono tak kunci deh. Sama orang tua kayak gitu. Apa ada ayatnya? Ada. Apa ada hadisnya? Ada. Hadisnya ada di sini. Hadisnya dulu. Tak bacakan ya hadisnya dulu. Sebentar. Baru jam berapa toh? Baru jam 9. 27 halaman 277. Oke. 277. 277 sudah ketemu. Oke, sudah ketemu. Saya bacakan ini, ya Allah, kok nanti kayak ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kali tertentu seorang lelaki datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa? Rasulullah kembali menjawab, ibumu.
Sekali lagi orang itu bertanya, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, bapakmu. Muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Berikutnya, dalam riwayat lain dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku pergauli dengan baik? Beliau menjawab, ibumu, 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 kemudian bapakmu, dan orang yang lebih dekat serta orang yang lebih dekat dengan diri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau sampai ada wong sing wani karo wong tua itu, ya Allah, karo wong tua ya ibu mendel no lho. Ibu sing ngrepoti aku, ngompol meneh, ngompol meneh. Aku cari megah ibu manggone nggon tujang. Bayi ping 5 sedina. Aku jare ngapura tondo, ngapura. Hanif. 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 Anissa. Anissa Mbak Yu saya. Anissa itu kenal banget saya Mbak Pus. Mbak Pus juga kenal sama Anissa. Ibu selalu mengatakan Anissa gini, karena tiap hari bertemu. Dan Anissa selalu terus akhirnya, ibu, oh iya aku ngerti, aku mudeng wis to, disabar-sabar ki aku njaluk ngapura, aku ning Solo ra iso ngopeni ibu, sing iso ngopeni ya kowe. Sing ibu ya kepingin nderek kowe, dadi wis dikuat-kuate. Anissa hari mulai ning Temanggung, nggo ketuk senenganku. Nurul. Kita rata sing adoh koyo sing kepanggonan. Mulai sikit. Betul lah Bu, betul lah. Sing kepanggonan itu koyo ana elek. Ning basa ibu sedo sing nangis paling nangis nggih Anissa ngian. Nggih Mbak Yu kula niku. Jadi ibu sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal tahun 2015. Bapak sudah meninggal tahun 2000. Bapak meninggal di usia 69. Ibu meninggal di usia 79. Saya dengan ibu itu, ya Allah, sing miliki Nurul ya ibu Mbak. Nurul kan di Mbak Usni. Pengen tahu Nurul. Belum. Ini pilihan ibu saya. Ini bukan pilihan saya. Ini saya. Saya juga heran mengapa dia mau sama saya. Jadi ya anak saya 4. Laki-laki semua, yang melahirkan Nurul semua. Iya, heran kenapa dia mau melahirkan? Ya saya lah. Sing nyusoni ya Nurul. Karena suatu ketika itu ya Allah nonton TV bareng-bareng, anaknya dimimiki, tahu-tahu Nurul menjerit. Nek ngopo to gagati wong nonton TV wae. Kowe ora ngrasake omah iki lho. Bayekmu lho ya bayekmu ta. Bayekmu ngopo? Iki nyokot nggih mimike lho. Nyokot gogot. Sing mimik jenengan mboten niku. Pun mboten. Wah, sake lho, Mbak. Sudah 2 tahun ya sudah. 2 tahun. Sakit, Bang. Itu enggak ada sampai loh, tapi saya kesel lah bapaknya. Menengah tole, tak linggih dulu. Di atas itu ya aku dulu ngalami 4 anakku laki-laki semua loh Mbak. Harus gede-gede kabeh. Nah jadi kalau sampai ada anak-anak yang enggak manut sama orang tuanya, nuri pilihan ibu. Aku tuh pulang sekolah ditanya, Hani sekarang rencana mau kerja, mengganti uangnya ibu sama bapak, kerja dulu. Mulai mbok rabi sih lah, kali sinten rabi nih, karo Nurul sinten, adine Mbak Usni. Mbak Usni, dia juga tahu, Mbak Usni itu tahu. Dalamnya pun di kono kidul kono, 7 kilo putrane Pak Mudi Mukti.
Lah kula dereng ngerti mah, tak kenalke. Iya Bu, jadi itu pilihan ibu saya. Saya ujian itu bulan September. Ujian dari Universitas Indonesia, saya kuliahnya di UI itu. Tahun 96 bulan September ujian, bulan Oktober pulang ke Temanggung, bulan November ditemukan sama ini, bulan Desember kami menikah. Ya saya hanya ya Allah ibu kaya kula pun manut karo ibu. Nggih. Ini kan rada anyuwet dadi nggih adel-adel mawon. Lho kan salat istighfar barang, mbok salat istighfar sih sapa ngerti ana petunjukannya pencerahan. Pun salat enek petunjuk mboten nenten. Ora kenal kok. Kok enek petunjuk piye. Tapi kami menikah dan sekarang anaknya ya 4. Ini kayak masak sekarang. Buat rampung pengajiannya. Nah, jadi intinya itu Quran itu apa katanya, hadis itu apa katanya kita mengikuti. Dan kalau pelarangan ya kita tinggalkan, kalau seruan kita laksanakan. Terukur, real, konkret, nyata, terukur akademik ilmiah. Siapapun bisa membuka kembali, siapapun bisa mempelajari kembali, siapapun bisa menganalisis apa yang kita lakukan dengan meneladani Nabi tadi itu. Pun rampung demikian. Dari jam 11. Alah, ampun maksudnya gimana melulu. Paling bojone kowe jane paling jane kowe bagus ning luwih bagus ning mingkem kowe. Kurang menit. Iki bino tadi wae kok kesel kabeh kok. Berarti niku lerene nek mung bubuk tok to. Bubuk lerene. Niku kesel bubuk. Iki makne mesti oke. Pak Jimu nih, ada yang tanya nggak? Oh, jadi Tanya ya, dulu jelasnya.